Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 789 SMP Tema yang saya cintai. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Terpadu Marin Gunung Preng, Bapak Muhammad Ikhwan SPD. Dan yang saya hormati guru, staf dan karyawan SMP Terpadu Marin Gunung Preng. Dan yang saya banggakan, yang saya hormati dulu para pemateri yang sepertinya sudah siap nih, Pak Fata dan Pak Aji. Dan yang saya banggakan siswa-siswi SMP Terpadu Ma'arif baik kelas 7, 8, dan 9. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar diskusi interaktif kita pada hari ini berjalan lancar, sehingga apa yang dipaparkan oleh pemateri kepada siswa-siswi sekalian bisa diterima pada kalian semuanya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 boleh mempersiapkan diri untuk menyimak diskusi interaktif hari ini dengan bisa menyiapkan catatan ya. Nah, nanti kalau ada poin-poin penting nanti kalian bisa catat, karena ini pastinya akan bermanfaat untuk kedepannya pada saat kalian sekolah di SMP Terpadu Marin Gunung Preng. Nah, saya perkenalkan saya Elmalika Cahyani selaku moderator yang akan memimpin acara diskusi interaktif pada pagi hari ini. Diskusi ini nanti akan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah di-share ke WA grup kalian masing-masing. Nah, bagaimana susunan acaranya? Susunan acaranya pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi oleh kedua pemateri, kemudian yang ketiga nanti ada ulasan, ada sesi tanya jawab. Nah, tanya jawab nanti bisa dilakukan oleh kami. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, jangan kalian skip video ini. Nah, silakan kalian simak. Nah, mari kita mulai diskusi interaktif pada pagi hari ini dengan pemaparan materi oleh Bapak Aji dan lalu dilanjutkan oleh Bapak Fata, di mana isi materinya yaitu adalah Bapak Aji dulu ya. Bapak Aji nanti akan menyampaikan perihal tata krama ya Pak Aji ya. Kemudian untuk Bapak Fata nanti materinya adalah perihal akhlak. Nah, bagaimana? Pasti kalian akan penasaran. Nah, kemudian mari kita simak dengarkan pemaparan materi dari Bapak Wahyu Aji. Terima kasih kepada Ibu Elma yang telah memberikan saya waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber yang senior, Bapak Ahmad Jangan senior. Sama. Dan tak lupa kepada Bapak Kepala SMP Terpadu Marin Gunung Preng yang sedang tidak berada di tempat, beliau Bapak Muhammad Ikhwan. Yang saya hormati juga Dewan Guru, staf karyawan SMP Terpadu Marin Gunung Preng. Dan yang saya cintai, saya banggakan adalah anak-anak kelas 7, 8 maupun 9 dimanapun kalian berada. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat, amin Allahumma amin. Langsung saja, pada kesempatan ini kami akan berdiskusi tentang tata krama ya. Tentunya kalau tata krama itu tidak asing lagi di telinga kita.
tidak pernah jauh dari apa yang kita lakukan setiap hari. Hanya saja mungkin itu jarang kita ucapkan, tapi sebenarnya itu sudah melekat pada diri kita, berhubungan di kehidupan kita, baik dari segi sosial budaya maupun agama. Nah, tata krama sendiri itu sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata itu adalah aturan, krama itu adalah sopan santun, tindakan, perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau kita gabungkan, pengertian tata krama adalah sebuah kebiasaan, sebuah sikap yang sudah disepakati pada lingkungan rumah, lingkungan keluarga kita, maupun lingkungan sekolah, bahkan lingkungan tempat tinggal kita. Tentunya sikap-sikap ini adalah sikap yang memang cenderung ke arah positif. Sikap yang positif yang bisa kita lakukan untuk keberlangsungan kehidupan bersama. Itu tata krama. Nah, secara singkat sebenarnya banyak sekali pengertian secara pengertian dari para tokoh, Pak Fatah. Tata krama itu banyak sekali pengertiannya, banyak sekali versinya, dan jenisnya juga sama. Tapi pada kesempatan ini Pak Haji sedikit sharing, memberikan materi beberapa jenis tata krama. Ya. Baik, tata krama itu tidak hanya berlaku pada keluarga kita, namun juga berlaku di lingkungan, khususnya pada kesempatan ini adalah di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Jadi ada 3 jenis, yaitu tata krama yang berlaku di lingkungan keluarga, tata krama yang berlaku di lingkungan masyarakat, dan tata krama yang berlaku di lingkungan sekolah. Tentunya kalau di lingkungan sekolah itu berhubungan dengan Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi semuanya. Sikap tata krama tadi itu meliputi beberapa hal, seperti halnya yaitu tata krama dalam berbicara. Bagaimana kita berbicara secara, kalau dalam budaya Jawa, tentunya kalau kita mengenal ada ragam ngoko, ada ragam kromo. Kapan kita menggunakan ngoko, kapan kita menggunakan kromo, tentunya itu dua aspek yang berbeda penerapannya. Itu tata krama berbicara. Kemudian ada lagi tata krama duduk. Bagaimana kita berduduk, bagaimana ketika ada orang tua, bagaimana sikap kita duduk ketika ada orang tua, apakah kita berada di atas atau di bawah atau sejajar. Ada juga tata krama ketika kita berdiri. Bagaimana adab kita berdiri, apakah kita harus membelakangi orang tua, apakah kita berada di belakang orang tua atau di samping. Ada juga tata krama berjalan, berpakaian, makan dan minum, tata krama pergaulan khususnya bagi anak muda sekarang. Ada juga tata krama menggunakan fasilitas umum. Sebenarnya kalau kita membahas tata krama itu Bu Elma, di waktu ini secara menguasai dari luar sampai dalam itu kita butuh waktu yang sangat-sangat banyak sekali ya, luas sekali ya. Tapi kita cari yang esensinya, yang lebih pentingnya itu di mana. Mungkin itu dulu Bu Elma. Baik, terima kasih banyak Bapak Wahyu Aji ini ya, selaku siapa, guru mata pelajaran kebetulan bahasa Jawa kelas 7, 8, dan 9, luar biasa. Nah, mari kita beri aplaus, beri penghargaan bagi Bapak Aji yang telah memaparkan materi tentang tata krama
kita bisa lanjutkan dengan materi akhlak dulu ya. Baru nanti kita ulas dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk Bapak Ahmad Fatah sebagai guru mata pelajaran BKTIK. BKTIK tapi tentang akhlak ini ya. Oh, nanti iya. kita akan akhlaknya tetap diutamakan ya, Pak, ya. ya. Jadi nanti akhlak tapi dalam sudut pandangnya nanti aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Nanti kita akan mengambil dari al-amanah al-wafa bil ahdi. Oke. Apa itu ya? Nah, mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mukadimahnya nanti kita ikut yang di depan saja. Tadi sudah disebutkan kepada yang terhormat. Nanti tidak kelamaan ya. Langsung saja. Tadi saya menyampaikan akhlak ini karena saya juga ngepasi ngajar aswaja kelas 9. Kita beratkan pada karakter dalam aswaja yang nanti berkaitan dengan akhlak, yaitu al-amanah al-wafa bil ahdi. Nah, jadi kalau secara umum orang menganggap akhlak itu dengan tata krama itu sama gitu. Jadi sebenarnya secara esensi sama, tapi ada yang mengatakan agak berbeda. Bedanya adalah kalau tata krama itu dibuat oleh masyarakat, tapi kalau akhlak itu turun secara langsung. Jadi muncul bisa karena didasari oleh agama. Sederhananya kalau kita sebagai penganut agama Islam itu ada ayat yang mengatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi Nabi itu diutus lebih banyak di dalam pembenahan akhlak dari ajaran agama yang di situ lebih secara umum. Ya, seperti berbuat baik pada orang tua. Lah berbuat baik pada orang tua mungkin dalam aplikasinya di mana akan muncul berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Lah, di sini kami akan lebih menguatkan bahwa ada dua kata kunci tadi saya sampaikan, yaitu al-amanah. Al-amanah itu adalah dapat dipercaya atau kita menjalankan sesuatu itu sudah bukan karena aturan, tapi karena muncul dari keinginan diri sendiri. Nah, yang kedua al-wafa bil ahdi adalah kita melakukan sesuatu karena adanya keterkaitan aturan. Seperti kita di sekolah ada aturan sekolah itu, ketika kita mengikuti itu namanya al-wafa bil ahdi. Sementara kalau al-amanah itu seperti kita menjalankan ibadah dan lain-lain, itu disebut al-amanah. Kita menjalankan sesuai dengan keinginan dan tuntunan yang memang harus dilakukan. Nah, akhlak ini kalau di dalam Islam kadang sering disebutkan akhlak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, akhlak kepada Allah, bahwa kita sebagai hamba Tuhan, di mana kita secara tidak langsung melakukan ibadah untuk sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam menjalankan ibadah ini kan tidak ada tuntutan, karena tidak sebenarnya kita menjalankan ibadah ini adalah sebuah amanah. Bagaimana kita menjalankan akhlak kita sebagai makhluk yang diciptakan itu memiliki keinginan dari dalam diri sendiri untuk menjalankan ibadah itu. Nah, ini adalah yang pertama. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan, kita harus berakhlak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan ibadah. Nah, tuntunannya bagaimana? Itu nanti dirinci di dalam pendidikan, nanti ada, nanti di fikihnya tata caranya bagaimana. Selanjutnya adalah akhlak kepada diri sendiri. Nah, ini yang sering dilupakan. Ternyata kita terhadap diri kita pun harus memiliki akhlak atau perilaku yang sebenarnya dimunculkan dari diri sendiri. Contohnya, kita harus mampu memiliki sikap jujur. Jujur itu kan dalam hadis, jujur itu apa? Di hadis jelas hanya jujur. Jujur itu apa ya? Nanti secara umum jelas jujur itu bisa dirinci lebih jauh. Memiliki sikap tanggung jawab dan lain-lain itu termasuk bagian dari akhlak terhadap diri sendiri. Meskipun ditambah lagi, yang sering lupa itu terhadap diri itu kita kadang hanya menganggapnya 1 jasmani, 2 rohani. Rohani itu tadi seperti jujur, dapat dipercaya, itu bagian dari akhlak pada diri sendiri. Tapi yang kedua adalah
jasmaninya. Nah ini kadang kita sering lupa sebagai orang yang masih belajar, bagaimana kita harus menjaga waktu kita sehingga tubuh kita itu selalu fit ketika harus belajar. Nah, harusnya ini karena kita di dalam lingkungan sekolah, maka anak harus mampu bagaimana mengelola waktu sehingga tubuhnya selalu sehat, di dalam mengikuti pembelajaran itu selalu fit. Nah itu termasuk akhlak terhadap diri sendiri. Yang berikutnya akhlak pada orang lain, baik kepada orang tua, kepada guru. Nanti akan lebih dijelaskan secara umum, karena kalau di sederhananya tuntunannya hanya berbuat baik. Nah secara berbuat baik itu nanti di Islam ada tuntunannya, tapi nanti secara perilaku di masyarakat harus akan ada penyesuaian secara langsung. Karena namanya akhlak itu nanti tidak akan bisa terlepas dari budaya yang berlaku di masyarakat. Maka tadi antara akhlak dengan tata krama itu mirip meskipun ada perbedaan sedikit. Yang keempat yaitu akhlak terhadap lingkungan, di mana kita tinggal di bumi ini, kita harus memiliki tanggung jawab, memiliki perilaku yang baik terhadap lingkungan, termasuk menjaga kebersihan, termasuk kalau sekarang pandemi ya, ini memang kita harus jangan menganggap bahwa kita diatur untuk bermasker, diatur untuk menggunakan cuci tangan itu sebagai hal yang tidak ada tuntunannya. Sebenarnya itu tuntunannya adalah apa? Kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada diri sendiri. Nah, tadi ya diri sendiri. Berarti kita masker itu masuk pada diri sendiri. Kepada masyarakat, ya dengan kita bermasker dan lain, kita juga otomatis sudah dengan masyarakat. Yang ketiga ini lingkungan. Bagaimana kita menjaga lingkungan kita agar selalu sehat, bersih dan aman. Ya. Ini sedikit dari kami dulu. Nanti lebih lanjut nanti ya, dari Pak Haji nanti untuk hal yang terkait dengan tata krama apa yang harus dilakukan ketika di sekolah. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Fatah yang telah memberikan pemaparan yang sangat jelas tentang akhlak ya. Nah, cukup rinci tadi yang sudah dijelaskan kepada kedua pemateri kita. Nah, sekarang kita masuk kepada sedikit tanya jawab ya. Nah, mungkin di benak kalian juga ada pertanyaan. Terus apa sih perbedaannya? Bagaimana sih aplikasinya atau praktiknya seperti itu? Nah, maka dalam diskusi kali ini kita juga akan tahu di benak kalian pertanyaannya itu. Saya akan coba tanya kepada kedua pemateri ya. Pertama yang saya tanyakan dulu nih, yang pasti realisasinya. Tadi kan udah teorinya Pak ya. Nah sekarang implementasi atau praktiknya itu seperti apa sih mengenai keduanya, akhlak dan tata krama. Nah yang tadi kan sudah dijelaskan kalau tata krama itu buah dari kebiasaan masyarakat, ya kan Pak? Ya Pak Haji. Kemudian kalau akhlak itu buah dari kesadaran yang timbul dari itu sudah keyakinan seseorang yang ia yakini bahwa hal-hal baik itu sudah dimunculkan dalam hadis-hadis banyak ya, hadis-hadis dan dalil-dalilnya. Nah kemudian yang tadi yang saya tanyakan nih, implementasinya itu seperti apa ya? Pertama tata krama dulu ya, tata krama dulu. Bagaimana Pak Haji implementasinya yang untuk siswa itu bisa melakukan sesuai dengan tata krama bagi sekolah, bagi keluarga, masyarakat itu seperti apa? Pak Haji, silakan saya untuk menjawab. Oke, terima kasih waktu saya diberikan waktu kembali. Diskusi yang kedua ini adalah tentang implementasi atau penerapan. Penerapan langsung, apa sih itu tata krama? Dari pengertiannya yang disampaikan oleh
saya tadi dan juga oleh Pak Fatah, bahwa di awal Pak Haji menjelaskan tentang beberapa penerapan tata krama yang biasa dilakukan khususnya oleh siswa, yaitu penerapan di lingkungan keluarga, penerapan di masyarakat, dan di sekolah. Kita pada level 1 dulu, level yang sering kita lakukan, yaitu berada di lingkungan keluarga ya. Contoh sederhana, kecil dan sering kita lakukan adalah tentang tata krama atau sikap yang baik dilakukan ketika kita memasuki rumah. Ada mungkin kalau kalian pernah ya, kita sering ya keluar masuk rumah itu dalam arti ada keperluan di luar dan juga setelah selesai kita kembali ke rumah. Adab yang biasa dilakukan adalah tentunya kita ketika ada orang di rumah, ada orang tua kita, ada kakak kita, bahkan ada adik kita atau nenek kita. Adab yang paling sering dianjurkan oleh orang tua kita adalah mengucapkan salam. Bagi yang beragama Islam tentunya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin bagi yang non-muslim mungkin bisa mengatakan dengan kata-kata salam yang lain, selamat pagi atau dan lain sebagainya. Kemudian kita ketok pintu dan persilakan masuk. Itu kalau kita memasuki rumah sendiri ya, tentunya kita nggak ada canggungnya ya Bu Elma dan Pak Fatah ya. Tapi kalau nanti kita memasuki rumah orang lain, nanti itu sudah beda sendiri. Tentunya kita harus izin dulu pada yang punya rumah, kita menyapa dulu, monggo, nuwun sewu. Kemudian ketok pintu dan salam, dan dengan obrolan yang lainnya. Nah, kita ini yang Pak Haji sampaikan itu adalah yang kebetulan kita masuk rumah kita sendiri. Selain tadi untuk memasuki rumah ada mengucapkan salam, kita juga ketok pintu dan sebagainya. Ada adab juga tentang berperilaku atau berbicara pada saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang saya maksud ini adalah kakak dan adik kita. Nah, kalau dalam budaya Jawa, tadi di awal saya mengatakan ada dua bahasa yang sering kita gunakan, yaitu ngoko dan kromo. Tentunya kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan orang tua kita, alangkah baiknya kita menggunakan ragam kromo. Betul ya. Dan kalau kita berbicara dengan yang lebih muda, kita cenderung menggunakan ragam ngoko atau biasa podo bosok padinan gitu. Tapi sebenarnya ketika kita mau mengajarkan bahasa kepada adik kita, alangkah baiknya sebenarnya kita menggunakan juga sedikit ragam kromo agar adik kita tadi itu juga terbiasa untuk menghormati kita. Ya. Nah, terus itu diulang-ulang, artinya diulang-ulang kita melatih adik kita bagaimana menghormati kita. Karena nantinya ketika dia dewasa, dia juga ada penghormatan kepada kita sebagai kakak ya, dan juga menghormati orang lain. Seperti itu. Kemudian juga tidak kalah penting adalah sikap ketika kita makan dan minum bersama keluarga. Ya. Yang kadang kita tidak sadari adalah ketika kita makan. Makan di tengah meja makan ada makanan sudah tersedia oleh masakan ibu kita atau ayah kita yang memasakkan makanan kita. Tapi kadang kita lupa ketika, contohnya saya sebagai seorang anak, pas kui rasanya kok ngelih banget, langsung jupuk ora tawa-tawa kiwa tengen. Artinya kiwa tengen itu adalah entah itu ada kakak kita, ada ibu kita, ya kan.
dan sebagainya. Sebenarnya itu alangkah baiknya tata keramanya adalah kita minta izin. Nah, minta izin di situ ya tidak langsung yuk. Oh, nek izin itu Ramadan, tidak seperti itu. Tapi adalah ada tawa-tawa, Pak. Kalau tak nedoriin gitu. Pak, kalau tak mamrin gitu. Nah, itu sebenarnya sebuah kalimat yang biasa diungkapkan untuk permohonan izin secara tidak langsung seperti itu. Tapi kadang kita ya wes cuma nang main dewe langsung jupuk tangkel wes rampung ajangnya tinggal. Itu kadang kurang bagus. Dan beberapa hal yang lain seperti berpakaian juga. Nah, ini berpakaian yang biasa dilakukan oleh putra putri di rumah, kalian yang di rumah ya. Untuk yang putra, alangkah baiknya berpakaian memang harus berpakaian yang sopan meskipun pakai celana pendek. Apalagi ketika ada tamu yang datang ke rumah, ya kan, tamu yang datang ke rumah itu orang tua, kebetulan tamu yang datang ke rumah orang tua, ya alangkah baiknya kita menemui tamu itu berpakaian celana panjang minimal seperti itu atau bersarung, sehingga kesannya kita itu juga bentuk penghormatan kepada tamu yang datang. Dan khususnya bagi yang putri, anak-anak putri, mohon maaf mungkin yang di rumah biasa tidak berhijab ya, itu mungkin haknya dari masing-masing di rumah. Tapi alangkah baiknya ketika nanti ada tamu atau menemui tamu yang datang ke rumah, ingat hijabnya tetap dipakai, celananya jangan yang ketat, ya kan, bersikap yang lembut agar tamu yang datang itu juga merasa dihormati dan juga nyaman gitu. Beberapa tips tadi yang biasa sering kita temui, sikap-sikap tata krama, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita kupas secara detail, masih banyak sekali. Tapi itu beberapa contoh yang sering kita alami, kita lakukan ya. Selain itu juga ada adab atau tata krama duduk. Tadi saya sampaikan bagaimana cara kita duduk. Ada orang tua yang dimana alangkah baiknya kita duduknya juga tidak sampai menaikkan kaki pada posisi, maaf ya, posisi seperti ini. Nah, alangkah baiknya kita tetap kaki berada di bawah. Memang ya, kaki memang berada di bawah semua posisi. Kakinya di atas ada gimana ya? Iya, kakinya sopan di bawah seperti ini. Dan usahakan tidak banyak bergerak. Nah, itu salah satu adab ketika kita duduk bersama orang tua. Tapi mungkin kalau adab itu adab atau tata krama tadi lebih bisa diterapkan memang kalau kita ada lawan apa ya namanya, ada orang lain lah ya, gitu ya. Tapi kalau sendiri juga kita tetap harus menjaga tata krama. Artinya meskipun kita di rumah sedang sendiri, ya tetap kita duduknya tidak langsung kakinya ditaruh di atas, itu tetap tidak boleh seperti itu. Ya, itu salah satu. Ini masih saya lanjutkan atau Bu Elma? Sebelum dilanjutkan nih, Oh, ya. saya potong sedikit dulu ya, Oh, ya. Pak Haji nih. Oke, gini Pak Haji kan. Ya, saya lanjutkan. Pak Haji, ini kan realnya aja ya dalam kehidupan nyatanya. Meskipun tadi beliau bilang bahwa banyak sekali tata krama, jenis-jenisnya itu banyak sekali. Tapi di sini saya cuma akan menggarisbawahi satu. Mungkin yang jadi PR kita ada Jawa, apalagi guru bahasa Jawa ya. Apa itu? Yaitu adalah bahasa itu sendiri. Nah, kan seringkali kita itu apa ya? Ada istilah itu wong Jawa yang Jawane gimana tuh? Nah,
Wong Jawa ilang Jawa ini gimana? Itu kasus, sebenarnya kasus sudah bukan lama bukan lama lagi, tapi udah lama tapi dibiarkan dan berlarut-larut sehingga tertandingi oleh bahasa yang kekinian. Nah, jadi gimana nih Pak Haji agar bahasa Jawa itu sendiri, tata krama itu agar tidak punah seperti itu. Cek, oke. Ya, ini pertanyaan yang level tinggi ya. Wong Jawa ilang Jawa nih. Singkat aja Pak. Oh iya gitu. Wong Jawa ilang Jawa ini memang fenomena yang sudah terjadi, artinya sudah dialami oleh beberapa orang ya, artinya kenapa kok wong Jawa ilang Jawa nih? Sing wong Jawa kuwi asli Jawa, ngerti aturane ning ora bisa ngecakke aturane mau. Kalau dalam bahasa Indonesia mudahnya seperti ini. Orang itu tahu aturannya, tapi masih melanggar. Nah, cara mudahnya pengertiannya seperti itu. Memang yang namanya adat budaya itu sangat-sangat berpengaruh pada kehidupan kita ini, khususnya budaya Jawa nih. Memang tidak lepas dari yang namanya bahasa, bahwa bahasa ini memang harus terus kita lestarikan, terus kita gunakan agar yang tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Yang mana perkembangan zaman sekarang menuntut beriringan dengan teknologi ya Pak Fatah. Teknologi yang berada di bersumber dari budaya Barat, yang mana teknologi ini kalau kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal juga akan menimbulkan hal negatif, ya kan? Pergeseran bahasa ya Pak ya? Ya, pergeseran bahasa. Tetapi kalau kita bisa membarengkan ya, mensinkronkan antara budaya berbahasa dengan perkembangan teknologi untuk diajarkan kepada generasi kita yang sekarang, insya Allah itu tidak akan punah. Contoh sederhana adalah seperti halnya sekarang kita dimanjakan teknologi. Kita pelajaran, misalnya pelajaran bahasa Jawa sendiri ya, kita ada teks dengan judul tertentu, ya kan? Judul bacaan tertentu, misalnya judulnya adalah Kidang Kencono. Kidang Kencono, apa itu Kidang Kencono? Kita kan kalau zaman dulu mungkin kita cari kata itu di kamus tertulis Bu Elma. Tapi sekarang perkembangan teknologi ini ada yang namanya kamus online Bu Elma. Artinya kita bisa melihat itu arti kata Kidang Kencono ini apa? Nah, kita tuliskan di kamus online, insya Allah juga nanti akan pasti siswa-siswi di sini juga belum tahu ya. Iya. Itu pelajaran, iya, pelajaran kelas 7. Insya Allah besok kita ketemu di semester 2 ada materi tentang Kidang Kencono Bu Elma gitu. Oke. Udah cukup kita aja Pak Haji. Terima kasih banyak. Beri aplaus sekali lagi untuk Pak Haji yang sudah luar biasa memberikan pemaparan yang begitu realistis dari kehidupan nyata ya, yang sangat penting bagi kita. Nah, sekarang beralih ke akidah akhlak ya, akhlak oleh sama sih Pak, pertanyaannya sama, karena kita kan hidup di dunia nyata ya Pak ya. Kita perlu contoh yang realistis juga ya. Seperti apa sih dari sudut pandang akhlak itu sendiri, bagaimana implementasinya agar siswa itu dapat melakukan tanpa suatu paksaan, sehingga mereka itu akhlaknya, jiwa akhlak yang baik itu bisa tertanam. Oleh Bapak Fatah, dipersilahkan. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa
akhlak itu kan turun, muncul juga dari hati manusia. Karena kalau menurut Imam Ghazali ya, mengatakan bahwa di dalam setiap hati manusia itu terdapat nurul ilahiyah, dimana kalau orang biasa mengatakan hati nurani. Lah, orang kadang terjebak hati nurani itu yang mana? Hal adalah hal yang paling pertama muncul. Nah, itu tidak mungkin hal yang buruk, pasti hal yang baik. Nah, maka karena di dalam hati manusia itu sudah ada nur ilahiyah, itu yang perlu dilihat adalah bagaimana dia selalu melatih berakhlak yang baiklah. Tadi dari awal saya menyampaikan bahwa akhlak itu sebenarnya kalau secara sudut pandang agama kan lebih luas dalam artian tidak dirinci, karena Islam itu kalau tadi dikatakan kalau di dalam berbahasa ada kromo, ada muku ya. Kalau di dalam Islam itu lebih bahasa sederhananya, hormatilah yang tua, sayangilah yang muda. Nah, dalam caranya menghormati itu bagaimana, nanti bisa itu menyesuaikan dengan budaya. Sehingga kalau kita lihat, kalau di pesan-pesan itu ketika ada kiai guru datang, itu yang pertama santri itu nyalami guru itu, murid itu langsung mendatangi nyalami guru. Nah, jadi kan sebenarnya sama. Jadi kalau di dalam hukum, dalam aturan itu akhlak itu kan lebih sifatnya bahasanya umum, tapi perincian itu bisa disesuaikan dengan budaya masing-masing selama budaya tersebut tidak bersimpangan dengan akidah. Jadi kuncinya hanya di akidah. Kalau tidak bersimpangan itu mau dengan tadi masuk rumah, ada yang bilang assalamualaikum kalau kita orang Islam. Boleh nggak kita bilang kalimat yang lain, sugeng, siang atau apa? Bisa saja, karena kan inti masuk rumah adalah bagaimana kita mendoakan. Nah, jadi kuncinya yang harus kita lihat di kata kuncinya. Nah, dalam Islam jadi ini masuk itu bagaimana, hanya kadang yang harus kita pahami tidak harus semua itu harus menjadi bahasa Arab semuanya. Nah, kadang ini yang sering salah. Orang mengatakan bahwa akhlaknya itu Islami banget, sehingga ada orang lain sakit kita mendoakan dengan bahasa Jawa dianggap doanya yang butuh bahasa Arab, tidak harus seperti itu. Jadi di dalam akhlak itu sebenarnya lebih umum, di mana sama intinya, hanya mungkin kalau di dalam agama itu nanti lebih luas dalam cara penyampaiannya. Nah, seperti masuk rumah, mendoakan, kalau mau makan itu bagaimana? Kan nanti nanti ada satu dua hal yang mungkin agak berbeda. Kalau mungkin di Arab makan itu dengan cara berbeda ya, sebenarnya karena itu kebiasaan ya. Nah, maka dari akhlak itu yang harus dipahami bukan pada caranya, tetapi bagaimana mengekspresikan tata cara dan bersikapnya. Seperti kalau di dalam makan kan sama, berdoa, terus mengambil dengan tangan kanan itu sudah sama. Jadi secara prinsip akhlak dan tata cara itu sama sebenarnya. Jadi kalau di dalam kajian-kajian itu lebih banyak tata krama itu muncul dari kebiasaan di masyarakat, di mana itu biasanya adalah penerjemahan dari tuntunan ajaran beragama. Jadi intinya sama sebenarnya. Oh ya. Terima kasih Pak Fata yang telah memberikan prakteknya seperti apa bagi kalian siswa-siswi SMP Terpadu Ma'arif, bahwa sesungguhnya akhlak dengan tata krama itu sama ya, itu sama, hanya bedanya pada kalau akhlak itu pada penanaman kesadaran keyakinan dan memunculkan dari diri sendiri. Oh ya, muncul dari diri sendiri. Jadi tidak karena kita diatur oleh masyarakat takut dilihat orang, tapi akhlak itu bagaimana hal itu menjadi kebiasaan yang muncul dari diri sendiri yang nanti diakui oleh masyarakat. Ya, jadi muncul dari diri sendiri dan itu bisa jadi penanaman, tidak ada rasa kesengajaan lagi ya Pak ya. Jadi itu hati nurani yang berkata, lalu kalian bisa melakukannya dengan ikhlas, lapang seperti itu ya Pak ya. Dan lalu untuk yang tata krama itu adalah sesuai dengan kebiasaan atau keseharian. Karena keduanya itu hampir-hampir sama. Nah ini kan
pada saat ini tuh lagi gencarnya pandemi ya Pak ya. Nah, dalam dunia pendidikan itu ada pembelajaran daring ya Pak ya. Nah, daring. Nah, sedikit saja bagaimana tata krama maupun sikap dari sudut pandang akhlak itu pada saat siswa itu berkomunikasi dengan guru. Sedikit aja ya. Saya persilakan Pak Haji. Monggo Pak Haji. Cek, oke. Menanggapi dari pertanyaan Bu Elma terkait dengan penerapan tata krama ketika kita sedang berkomunikasi dengan guru, ya, berkomunikasi dengan guru, apalagi di era pandemi seperti yang sedang kita alami, yaitu pandemi, bahwasanya kalian yang masih berada di rumah, yang kita belum bisa tatap muka langsung bertemu dengan Bapak Ibu guru, terus menjalin komunikasi virtual atau menggunakan handphone, lebih spesifiknya adalah menggunakan WA. Sedikit tentang tata krama. Yang pertama adalah ketika kita mau berkomunikasi dengan guru ataupun orang yang lebih tua atau yang lebih senior atau di atasnya kita, ya. Yang pertama kita harus mengingat waktu saat kita mau berkomunikasi, berdiskusi dengan orang tersebut. Kita harus mengingat waktu dulu, Bu Irma. Artinya apakah di jam itu kita bisa mengadakan komunikasi ataukah tidak. Contohnya adalah ketika kita mau berkomunikasi pada jam 10 malam, ya, kira-kira pada jam 10 malam itu apakah 100% guru itu aktif? Ya, tentunya saya yakin, saya pribadi pun tidak yakin, karena biasanya pada jam itu Bapak Ibu guru itu sudah menggunakan waktunya untuk istirahat di rumah. Ya. Artinya kita harus melihat waktu, kalau bahasa Jawane ya empan waktu lah. Kita melihat waktu dulu kita akan berkomunikasi. Yang kedua adalah komunikasinya, kita juga melihat waktu, kira-kira balasnya kepiye kan gitu. Kita apakah langsung telepon, apakah kita via chatting dulu. Karena ada beberapa guru atau ada beberapa orang senior di atasnya kita itu menghendaki pertama WA sik wae. Nah, kok nek WA-ne kali balas, aja langsung telepon sih, mungkin beliaunya sedang perjalanan, sedang ada kepentingan lain yang mana kita tidak tahu, dan kita harus berpikiran positif ketika kita menunggu pesan yang kita kirim tadi, tanggapan dari orang tersebut. Empan waktu. Yang kedua, yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya adalah masalah tata krama, yaitu jangan, apalagi kalau kita belum pernah ketemu, belum pernah komunikasi, yang mana menghubungi seorang guru atau orang senior di atasnya kita. Contohnya saya juga guru mau menghubungi Bapak Kepala Sekolah, juga harus memperhatikan waktu juga aturannya tadi seperti mengucapkan salam. Kalau kita belum kenal, tentunya kita harus memperkenalkan diri. Nama saya Budi Pamungkas, saya dari kelas 7A. Mohon izin Bapak, ingin bertanya terkait kegiatan MPLS misalnya. Kegiatannya kira-kira dilakukan mulai tanggal berapa dan apa yang harus saya persiapkan. Terima kasih, ya. Seperti itu. Salah satu contoh sederhana pengetikan pesan ketika kita belum mengenal seorang guru tersebut atau orang tersebut, tentunya
ya tadi kita harus memperkenalkan diri. Karena dalam hati seseorang akan bertanya-tanya ketika ada nomor asing masuk, ini yang WA siapa? Gitu. Maksudnya mau apa gitu. Nah, itu kita sampaikan tujuannya di awal itu. Yang kelima, tidak kalah pentingnya adalah tadi waktu sudah, kemudian salam, terus apa lagi ya Pak? Yang biasa kadang itu anak-anak masih salah melakukan itu, bahasa mungkin ya. Nah, penggunaan bahasa, kalau kalian mantap bisa menggunakan basa Jawa, khususnya aja basa Jawa Kromo, silahkan gunakan semaksimal mungkin. Akan tetapi jika kalian masih ragu menggunakan basa Kromo, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Nah, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar yang resmi, agar bukan menggunakan ini yang sering terjadi itu. Saya itu pernah menerima pesan dari anak itu menggunakan ketikan P, ya kan, P baru assalamualaikum. Nah, tolong bagi kalian ya, setelah mendengarkan diskusi ini, jangan gunakan ketikan P untuk menghubungi Bapak Ibu guru atau orang tua atau senior gitu ya. Karena itu bahasa seperti itu kita harus membedakan mana yang harus kita gunakan kepada orang yang lebih tua, senior kita, guru kita, atau bahasa mana yang harus kita gunakan dengan teman sejawat kita. Kalau mungkin menggunakan kalian berkomunikasi dengan teman sejawat kalian, mungkin kalian boleh menggunakan bahasa yang biasa kalian gunakan, misalnya ngopo atau bahasa Indonesia sing campuran monggo, asalkan tidak sampai terjadi kesalahpahaman sehingga timbul perkelahian. Nah, itu pesan dari saya. Oke, jadi kalau siswa itu menghubungi gurunya, yang pertama diucapkan itu salam ya Pak, yang kedua adalah nama, yang ketiga itu adalah tujuannya mau apa. Nah, identitasnya jelas, jangan sampai ada nama samaran itu. Kemudian dan jangan lupa ucap terima kasih ya Pak ya. Nah, itu intinya. Jadi penting bagi kalian setiap kalian menghubungi orang yang lebih tua atau guru-guru kalian, maka kalian lakukannya seperti itu. Nah, dari segi akhlak mau menambahkan atau cukup? Sedikit saja. Jadi kalau untuk dalam sudut pandang akhlak tadi kami menyampaikan bahwa kita harus mampu memunculkan dari diri kita. Nah, tadi seperti ketika di WA guru kok belum dibalas, ya kita harus menanamkan rasa sabar dulu. Mungkin Pak Guru husnudzon. Nah, itu hal yang santai. Dan tadi dalam pasal tetap ingin menegaskan tadi seperti yang Pak sampaikan, seorang tidak hanya ketika dengan guru, kepada siapapun, ketika menghubungi orang lain, gunakan kalimat-kalimat yang sesuai. Nah, jangan sampai menggunakan kalimat yang nanti menimbulkan hal yang tidak baik. Itu jelas. Karena dalam tuntunan Islam selalu perlakukan orang lain dengan baik. Berbuatlah yang baik, ucapkanlah yang baik. Nah, jadi kuncinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan hal yang baik pasti akan memberikan dampak yang baik. Yaitu masa waktu itu harus perlu diingat betul bahwa waktu kalian komunikasi dengan guru itu ada batas waktunya. Nah, ini harus kita tanamkan. Jangan sampai terasa butuh terus jam 8 malam tadi sampai pagi, jam 10 malam kok menghubungi guru. Itu sangat-sangat tidak disetujui dalam Islam. Ya, jadi mari budayakan, lakukan hal yang baik, diniati dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Nah, itu dari saya. Oke, terima kasih untuk Kak Fata ya yang telah memperjelas lagi nih bagaimana kalian bersikap saat pembelajaran daring. Nah, yang paling inti yaitu adalah dari segi tata krama tadi sudah sesuai dengan
jika kalian menghubungi dan jika kalian bersikap, jika kalian bertindak, maka harus sesuai. Dan dari segi tata krama, dari segi akhlak juga harus baik. Dan misalkan kalian kok menghubungi guru dengan hanya huruf P-nya banyak banget apalagi, nah itu jangan kaget kalau WA kalian nggak dibalas ya Pak. Yeah. Atau sampai diblokir. Nah, biasanya murid yang blokir itu. Oh itu. Nggak boleh blokir ya. Iya, nggak boleh blokir dulu. Dan juga niatnya harus baik. Jangan kalian menghubungi guru itu. Misalkan Pak saya besok waktu pulang boleh nggak bareng? Nah itu kayaknya kurang pantas ya. Ya sepertinya kurang pantas. Apalagi Pak gurunya udah punya istri. Waduh, nanti seperti apa nanti pandangan orang lain. Nah seperti itu ya. Maka itulah dari jawaban kedua materi kita yang sangat-sangat patut dicontoh. Nah, jadi kalian kalau mencari ilmu jangan hanya dari internet tapi ke sumbernya langsung seperti guru-guru kita. Jadi waktu nanti kalian mendapatkan materi jangan disia-siakan. Itu kalian akan rugi sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin cukup itu saja diskusi interaktif kita ya mengenai tata krama dan akhlak. Dari saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi perilaku dan bahasa yang menyinggung kalian. Silakan teman-teman ya, jika nanti setelah ini ada LK atau lembar kerja nanti bisa kalian kerjakan sesuai dengan ketentuan yang nanti akan diinfokan di WA group. Wah, gitu aja. Sekian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.